فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mahadir terakhir yang kita ambil apa? Indah ya Uwais. Nah, pembahasan terakhir berkaitan dengan Al-Israiliyat Al-Jadidah. Israiliyat gaya baru yang dimaksud dengannya apa? Kita diperingatkan dari Israiliyat gaya baru ini. Yang dimaksud apa, Bapak? Nah, jadi harus berhati-hati dari ghazwul fikri, intinya ini. Jadi dimasukkannya pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi maupun Nasara di tengah-tengah para penuntut ilmu. Makanya tidak heran kan, di Amerika ada perguruan tinggi ilmu Islam. Gimana belajar Islam di Amerika? Kira-kira dapat apa, Akbar? Nah, sarjana ilmu syariat, tapi belajarnya di Amerika. Kira-kira yang didapat apa? Yang didapat adalah syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, dan mereka ini yang akan merusak nantinya di tengah-tengah kaum muslimin. Ingin menuntut ilmu Islam kok di negeri orang kafir, bagaimana bisa dapat? Nah, dan mereka memang mengupayakan demikian sehingga muncul generasi-generasi Islam yang contohnya diantaranya Islam liberal. Islam liberal. Ya, ini diantara apa? Hasil dari Israiliyat Al-Jadidah. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka penuntut ilmu harus punya prinsip. Nah, dalam melangkah, dalam mengambil pemikiran. Sekarang kita masuk pada al-amr rabi' wasittun, ihdaril jadala al-bizanti. Hati-hati dari debatnya orang Bizantiun. Mereka jadi contoh orang yang suka debat tapi debat kusir. Makanya diperingatkan oleh Syekh dengan istilah ini, ihdaril jadalal bizanti. Kalau kita yang dijadikan sebagai apa? Sebagai kambing hitam para kusir, debat kusir. Kalau dalam bahasa Arab debat Bizanti. Paham? Hati-hati dari debat kusir. Tahu debat kusir? Ini istilah. Nah, dalam peribahasa kita debat kusir itu debat yang tidak ada ujungnya, hanya sekedar ngeyel, asal ngeyel, enggak ada nilainya. Nah, dalam bahasa Arab ungkapannya dengan apa? Al-jadal al-bizanti. Ai al-jadal al-aqim awid dha'il, yaitu perdebatan yang aqim, tidak ada selesainya. Baik. Debat yang tidak ada hasilnya. Ya, debat yang apa? Orang kalau tidak punya anak apa namanya? Mandul. Taib. Tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya. Ad-dha'il, sia-sia.
Faqad kana al-Bizantiyun yatahawaruna fi jinsil malaikah wal adu ala abwabi baldatihim hatta dahamahum. Ini makanya jadi peribahasa. Sebab dulu orang-orang Bizantiyun mereka berdebat tentang jenis malaikat. Dalam keadaan musuh sudah berada di pintu negeri mereka. Musuh di pintu masih hayal-hayalan jenis malaikat. Sampai musuh tersebut pun masuk menyerang mereka. Wa hakadzal jadal ad-dha'ilu yasuddu 'anis sabil. Demikian pula jidal yang sia-sia menghalangi seseorang dari jalan yang lurus. Wa hadyus salafi al-kaffu 'an kathratil khisami wal jidal wa anna at-tawassu'a fihi min qillatil wara'. Dan bimbingan para salaf adalah menahan diri dari banyak bersengketa dan banyak berdebat. Jangan sampai seorang dikenal, oh si fulan memang dia sukanya debat, sukanya ayal-ayalan. Ini seorang yang dikenal dengan keburukan. Kenapa? Karena menyelisihi jalan salaf. Sebab prinsip para salaf adalah menahan diri dari banyak bersengketa, banyak berdebat. Dan berluas-luasan dalam permasalahan berdebat ini termasuk dari qillatul wara', dari sedikitnya wara' seseorang. Kama qala al-Hasanu idza sami'a qauman yatajadalun haula'i mallul ibadah wa khaffa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu. Nah, dan ini memang tepat pada orang-orang yang seperti itu kerjaannya. Baik itu debat secara langsung di dunia nyata maupun debat secara tidak langsung di dunia maya. Dan ini lebih banyak lagi perdebatan yang ada di dunia maya, di media-media sosial. Nah, keadaannya seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri tatkala beliau mendengar suatu kaum yang mereka saling berdebat. Apa kata beliau? Beliau mengatakan haula'i mallul ibadah. Mereka ini orang-orang yang sudah bosan ibadah. Orang-orang bosan ibadah, disuruh baca Al-Quran mana mau. Berat untuk baca Al-Quran. Dibawa untuk sholat malam, mana hadir. Berat untuk ikut sholat malam. Nah, haula mallul ibadah. Tapi wa khaffa alaihimul qaul, sehingga ringan untuk ngomong. Makanya orang kalau ngomongnya ringan, ngomongnya sembarangan, biasanya apa? Untuk ibadah berat. Wa qalla wara'uhum, dan sedikit wara' mereka. Apa definisi wara'? Masih ingat Iqbal? Tayyib. Al-wara' yaitu tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan bermadarat di akhiratnya. Dan wara' adalah awal tingkatan dari zuhud, karena zuhud lebih tinggi lagi, yaitu apa? Tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Tayyib. Nah, orang-orang ini qalla wara'uhum, sedikit wara' mereka, yaitu tidak memperhatikan hal-hal yang akan bermadarat di akhiratnya. Fatakallamu, sehingga mereka pun berbicara. Terkadang mencela si fulan, terkadang mencela si alan, terkadang berdebat dengan kebatilan, terkadang dengan berkata atas nama Allah tanpa hak, dan seterusnya. Na'udzubillah. Tayyib. Haula'i mallul ibadah wa khaffa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu. Rawahu Ahmad fi Zuhd wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hadza aidan min al-muhim al-jidalul bizanti wa huwa al-jidalul aqim aw ad-da'il, faqad kana al-bizantiyun yatahawaruna fi jinsil malaikah wal adu ala abwabi madinatihim hatta dahamahum.
Al-jadalul aqim alladzi la fa'idata min. Nah, jadal aqim yaitu jadal mandul, jadal yang tidak ada buahnya, tidak ada faidahnya. Ai al-jadal alladzi yuaddi ila tanattu' fil masaili wat ta'ammuqi fiha, yaitu suatu jidal yang berakibat berdalam-dalam dalam suatu permasalahan. Contoh, jidal dalam masalah takdir. Ini sangat berbahaya. Nah, seorang memunculkan kenapa Allah mengazab orang yang bermaksiat padahal Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Akhirnya berdebat ini dan itu, masing-masing ngomong tanpa dalil. Padahal seandainya dia berhenti di situ, nah, dia lebih selamat. Dengan tetap mengatakan Allah Subhanahu wa taala Hakim, maha bijaksana dan mengetahui segala sesuatu serta adil pada semua ketetapannya. Biduni an yukallifanallahu dzalik, yaitu berdalam-dalam dalam suatu permasalahan yang tidak ada pembebanan Allah untuk itu, dari Allah untuk itu kepada kita. Allah tidak membebani kita untuk bahas itu sampai berdalam-dalam. Kok kita bahas dalam-dalam? Ngapain? Da' hadzal jadal, utrukhu, tinggalkan jadal seperti ini. Kenapa? Li'annahu la yaziduka illa qaswatan fil qalbi. Nah, karena apa? Jidal seperti ini tidak akan menambahmu kecuali kekerasan di dalam hati. Hatinya jadi keras, hatinya jadi kaku. Wa karahatan lil haqqi, dan membenci kebenaran. Idza kana ma'a khasmik wa ghalabaka fihi falihadza da' hadzal naw'a minal jadal. Membenci kebenaran kenapa? Karena apabila kebenaran itu ada di lawan debatmu, akhirnya tidak suka dengan kebenaran karena dibawa oleh si fulan lawan debatnya. Apalagi dia mengalahkanmu, akhirnya jengkel. Nah, hatinya keras. Oleh karena itulah tinggalkan jenis jidal seperti ini. Qala amal jadalul haqiqi alladhi yuqsadu bihi al-wusulu ila al-haq wa yakunu jadalan mabniyan ala samahah wa adamit tanattu'i fa'lam annahu ma'murun bihi. Adapun jidal yang hakiki yang dimaksudkan untuk mencapai kebenaran, dan itu adalah jidal yang dibangun di atas samahah, ya, kelapangan, kawan. Jidal yang apa? Samahah, lapang. Kalau ingin contoh jidal yang seperti ini, dengarkan contoh jidal Syekh Albani rahimahullah taala dengan beberapa firqah-firqah yang ada, kawan, yang datang ke majelis Syekh Albani. Apakah itu dengan Hizbut Tahrir, atau jidal dengan takfiri, atau jidal dengan Jama'atut Tabligh. Ini luar biasa, contoh yang sangat bagus. Syekh nyantai saja, diajak ketawa. Setiap orangnya mulai naik pitam, ya, karena orang ahlul bidah kalah diajak ngomong, ada yang keras di depan Syekh. Nah, saya cuman melancarkan pertanyaan-pertanyaan santai. Kalau lagi dia mulai emosi, tawil balak. Nah, panjangkan pikiranmu, panjangkan. Nah, tapi jangan apa? Jangan sumbu pendek. Nah, cepat meledak, ya kan? Kalau sumbunya panjang kan, saya merconnya enggak meledak-meledak, atau bomnya lama meledak. Nah, sedangkan orang yang sumbu pendek ya cepat jeblok, ya kan? Ya, Zakif. Makanya tawil balak, kata Syekh. Nah, ini jidal mabniyan ala samaha. Jadi tidak emosi. Jidal kok ngotot, emosi, marah. Nah, ini berarti apa? Bukan kebenaran yang ingin dicapai. Wa adamit tanattu', dan tidak berdalam-dalam. Kalau orang yang kita ajak bicara memang tidak mau menerima, itu sudah. Kita bukan pemaksa. Yang penting sudah disampaikan kebenaran, sudah.
Kita bukan untuk memaksa, bukan untuk menang-menangan. Baik. Nah, disitulah banyak terkadang, apalagi penuntut ilmu yang baru masuk pada apa? Syibrul awal, pada jengkal pertama. Nah, ini biasanya yang ingin untuk menampilkan diri, tampil untuk dia apa? Yang paling kuat dalam debat. Baik. Adapun jidal yang dibangun di atas samahah dan tidak berdalam-dalam, maka itu diperintahkan. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, dakwahlah ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang bagus. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling bagusnya, billati hiya ahsan, dengan debat yang paling bagus, bukan hanya dengan hasan tapi ahsan, yang paling bagusnya. Baik. Qala rahimahullah wa dzakara al-muallifu waffaqahu Allah mithalan lil jadalil aqim. Kemudian di sini muallif yaitu Syekh Bakar menyebutkan satu contoh jidal yang apa? Yang tidak ada faedah tentang jinsul malaikati mahum. Tajadala haula'il mutakallimun yatajadalun jinsuhum min kadza wa jinsuhum min kadza. Wa nahnu na'lamu annahum khuliqu min nur wa annahum ajsam wa annahum lahum ajnihah wa annahum yas'aduna wa yanzilun ila akhiri ma dzakara Allah Ta'ala fil kitab aw dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sunnah min awsafihim. Contohnya adalah apa? Perdebatan tentang jenis malaikat. Apa itu? Mereka itu jenis apa ini malaikat? Mereka berdebat, ya ahli kalam ini. Taib mengatakan jenis mereka dari ini, yang lainnya jenis mereka dari itu, dan seterusnya. Adapun kita, maka kita meyakini, mengilmui mereka diciptakan dari cahaya. Mereka memiliki jism. Mereka juga memiliki sayap-sayap. Mereka bisa naik dan bisa turun. Dan yang lainnya dari yang Allah sebutkan dalam Alkitab maupun dalam As-Sunnah dari sifat-sifat mereka. Wala nata'adda fi umuril ghaibi ghaira ma balaghana wala nabhatu kaifa walima. Kita tidak melampaui pada perkara gaib selain apa yang sampai kepada kita. Kita tidak membahas tentang kenapa, ya, atau tentang bagaimana dan kenapa. Tidak perlu bertanya tentang bagaimana dan kenapa. Li'anna hadza amrun fawqal uqul, karena perkara ini, ya, perkara yang di atas akal kita. Kenapa kok malaikat dikasih sayap banyak seperti itu? Fungsinya apa? Jibril kasih sayap berapa? Apa 2 sayap nggak bisa terbang? Misalnya. Kenapa dikasih sayap berapa Jibril? 600 sayap. 600 sayap, terus pikir terus letaknya di mana ini? Natanya sayapnya 600 gimana? Ini nggak ada fungsinya. Taib, kewajiban kita adalah beriman. Naam. Baik. Lianna hadza amrun fawqal uqul wa aidan sami'na qissatan thaniyah mumathilah. Kana al-adu 'ala ababil Madinah wa kana an-nas yatajadalun ayyuhuma khuliqa awalan an-dajaja amil baydah. Baik. Kemudian juga, ya, kita mendengar kisah yang kedua yang hampir sama tadi. Ya, tadi orang berdebat tentang apa malaikat itu jenis apa, jadi jenis apa. Padahal musuh sudah dekat ini. Ya, musuh sudah dekat, masih berdebat dengan hal yang bermanfaat. Baik. Nah, contoh yang kedua juga apa? Ini berdebat tentang mana yang diciptakan lebih dahulu, telur atau ayam. Mana yang lebih duluan, Mujahid? Yang satunya kamu bilang, Mujahid bilang ayam dulu. Nah, yang Abdullah bilang telur dulu, akhirnya kelahi. Ya. Baik. Maman bawa
Dua-duanya di bawahnya. Nah, ayamnya tinggal di bawah dia itu. Baik. Mana yang duluan Abdullah? Ayam dulu atau telur dulu? Telur. Nah, telur dari mana? Telur keluar dari ayam. Ayam dulu, ha? Tidak ada faedahnya. Baik. Padahal musuh sudah dekat, masih debat apa? Mana yang duluan? Faqulu li ayyuhuma awal ad-dajajah al-ula wa min aina ta'ti ad-dajajah la ta'ti ad-dajajah ila min al-bayda. Wa min aina ta'ti al-bayda idzan na'am. Baik. Halqah mufarraghah ma fiha faedah. Ya. Ini cuma debat. Yang kalau menjawab ayam duluan dikatakan ayam itu asalnya dari mana? Ayam itu kan dari telur. Kalau yang jawab telur jika didebat lagi, telur itu keluar dari apa? Telur itu keluar dari ayam. Jadi halqah mufarraghah yaitu kosong dari faedah. Famithlu hadzal jadal yajibu 'alal insan an yataraffa'a anhu. Jadal seperti ini ya seorang harus menjauhkan diri darinya. Li'annal jadal kama asrafna yujibu qaswatal qulub wat tabaghud wa karahatal haqq. Nah, ini jelas. Sebagaimana disebutkan tadi, akibatnya apa? Hati keras, saling membenci dan juga apa? Lebih parah lagi kalau sampai membenci kebenaran. Jika kebenaran itu ada pada lawan debatmu. Wa idha'atul waqti bila faedah. Menyanyiakan waktu tanpa faedah. Ini juga akibat buruknya. Wa syahnun nufus dan membuat apa? Panas jiwanya panas. Nah, li'anna al-insan 'indama yujadil la syakka annahu yushahhinu nafsah. Karena seseorang ketika berdebat tidak syak, mesti panas, kawan. Emosi ada, kawan, panas. Walihada qala Allah Ta'ala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Makanya dalam haji dilarang ini, tidak boleh bicara-bicara tidak senonoh, kefasikan, juga tidak boleh jidal dalam haji. Li'anna al-jidal sawfa yasudduka amma huwa aham. Karena jidal akan menghalangimu dari yang lebih penting. Baik. Walidzalika tajiduka idza jadalta ahadan wa intahal jidal thumma khalauta bi nafsik qulta law qultu kadza la ghalabtu walau qultu kadza la ghalabtu wa ma asbaha dzalik. Nah ini. Makanya orang kalau telah berdebat dengan seseorang, kemudian selesai jidalnya, kemudian dia pulang sendiri, kemudian mesti mikir, tadi kalau aku ngomong gini tentu aku menang. Kalau aku ngomong gini tentu ya lebih mantap ini dan itu, dia mesti kalah dan seterusnya. Maka yang seperti ini ikhwan penting untuk diperhatikan. Apalagi di zaman sekarang yang banyak manusia lebih cenderung tadi asbun, asal bunyi. Semua dikomentari ya kawan. Karena apa? Ya terbiasa di media-media sosial. Setiap ada tulisan ada kolom komentar. Memang suruh orang komentar. Akhirnya komentar asal bunyi. Nah, melupa kalau itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada semua yang kita tulis, pada semua yang kita ungkapkan. Maka hati-hati yang seperti ini. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.